Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amelia Finata. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Aziza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Zinul Faromi. Perkenalkan, nama saya Riki Aldiansyah. Perkenalkan, nama saya Rizky Bastiawan. Perkenalkan, nama saya Nasrati Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berpresentasi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah desain dan kemasan produk prototipe. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya ada Aisyah Amelia Finata, Aisyah Naswa, Nafiatul Aziza, Rizky Bagas, Riki, Romi, dan Fandi. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, sesi kesimpulan, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Aisyah, Nafiatul Aziza, Rizky Bagas, Riki Aldiansyah, Muhammad Is'ad untuk pembacaan materi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Aziza dan di sini saya bertugas sebagai pemateri. Pengertian prototipe produk. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang akan penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Tahap-tahap prototipe. 1. Pendefinisian produk. 2. Working model. 3. Prototipe rekayasa. 4. Prototipe produksi. 5. Qualified production item. 6. Model. Muhammad Isa Zinul Faromi. Di sini saya akan melanjutkan materi klarifikasi prototipe dan tipe-tipe prototipe. Klarifikasi prototipe. 1. Prototipe visual, tampilan, ukuran, dan bentuk akhir prototipe tidak memiliki fungsi karena hanya divisualisasikan ke dalam bentuk 3D, hasil reading dari software. 2. Bukti konsep, model dasar fungsi dari kelayakan ide untuk membuktikan konsep tersebut benar-benar bekerja. 3. Presentasi prototipe. Prototipe yang siap dipresentasikan memiliki fungsi yang sama seperti produk. 4. Prototipe praproduksi merupakan versi modifikasi memiliki fungsi sama tapi dibangun dengan bahan-bahan siap produksi. Tipe-tipe prototipe. 1. Sketching, rancangan kasar komposisi. 2. Paper prototype, teknik menggambar user interface di atas kertas untuk dirancang. 3. Low fidelity wireframe, cetak halaman web untuk warna, font, logo, dan lain-lain. 4. HTML prototype. 5. Interaktif prototype, pengguna dapat melihat fungsi, kegunaan, dan realisme menjadi satu. Saya Rizky Bastiawan. Di sini saya akan melanjutkan materi kegunaan prototipe dan teknik dan prinsip dalam pembuatan prototipe. Pertama, sebagai alat pelajaran. Kedua, digunakan agar komponen dan sistem bekerja sesuai harapan. 3. Modifikasi produk sesuai tingkat yang diinginkan. 4. Memperkarya komunikasi. Teknik dan prinsip dalam pembuatan prototipe. 1. Permintaan didasari user. 2. Membangun sistem prototipe untuk kebutuhan awal. 3. Memberikan kebebasan pada user. 4. Membiarkan user melakukan perubahan dan ulangi sampai user puas.
5. Merancang sistem akhir. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tahap-tahap kegiatan desain produk. Yang pertama, memformulasikan hasil marketing research, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan, membuat sketsa, membuat prototipe, tes atau uji coba produk. Yang terakhir, produksi. Dan yang selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang pertama, fungsi produk. Dan yang kedua, standar dan spesifikasi desain. Dan yang ketiga, tanggung jawab produk. Dan yang keempat, harga dan volume. Yang terakhir, prototipe. Perkenalkan, nama saya Ricky Aldiansa. Saya akan membacakan diagram alur proses produksi. Pengertian, proses produksi yang dijalankan, dites dan monitoring dalam produksi agar produk bermutu. Pengawasan atas mutu barang hasil produksi selayaknya meliputi hal-hal: 1. Kerusakan dan mutu produk. 2. Mencegah atau menghindari terjadinya kerusakan barang. 3. Kendali mutu terpadu. Jenis-jenis pengawasan mutu produk: 1. Pemantauan mutu, pemantauan proses produksi, pemantauan proses jadi, pemantauan pengepakan, pemecahan masalah dengan statistik. Selanjutnya, alat kendali mutu. Diagram pengendali mutu digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat DSA atau dalam bahasa Inggris Cause and Effect Diagram CID. Ini adalah contoh gambar dari diagram pengendali mutu. Selanjutnya, histogram. Dari diagram kontrol kendali dikumpulkan secara statistik pada tahap atau jenjang kegiatan. Ini adalah contoh gambar dari histogram. Selanjutnya, manfaat perencanaan prototipe. Mendapat gambar konkret, mengetahui keinginan konsumen, bahan untuk presentasi ke investor agar lebih mudah, hemat biaya. Oke teman-teman, untuk sesi ketiga yaitu tanya jawab yang akan dipimpin oleh Ricky Aldiansyah. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ricky Aldiansyah. Di sini saya sebagai pemimpin sesi tanya jawab. Silakan untuk audiens, silakan memberi pertanyaan yang belum dipahami pada materi yang sudah kelompok 4 sampaikan. Saya Siti Aisyah, absen 35, mau bertanya. Penting nggak sih desain kemasan dan logo yang bagus itu? Menurut saya sangat penting karena kemasan yang menarik akan cepat dikenal dan dapat meningkatkan minat pembeli atau daya jual. Saya Rizky Bagastiawan, absen 31, ingin bertanya, apakah kemasan bagus dan berkualitas itu pasti mahal? Untuk kemasan cetak yang bagus dan berkualitas biasanya dibuat dengan teknik cetak rotofour. Proses produksi tersebut akan menghasilkan kualitas cetak pada kemasan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kemasan yang dipasangkan stiker atau cetak dengan metode sablon. Akan tetapi untuk proses tersebut pada umumnya membutuhkan minimum kuantiti produk minimal order yang tidak sedikit sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi jika dihitung per pak, maka harga tersebut jauh lebih murah dibanding dengan biaya produksi kemasan dengan metode cetak sablon ataupun kemasan yang dipasangkan stiker. Nama saya Muhammad Ijaz Dekinul Karomi, absen 22. Berapa minimal order kemasan dan biayanya? Minimal order dan biaya pembuatan kemasan tiap penyediaan jasa berbeda-beda, tergantung dari bahan baku, ukuran dan ketersediaan stok atau produk yang rutin kami produksi. Saya Sita Wulandari, absen 34, mau bertanya,
Inspirasi pembuatan kemasan desain atau logo bisa didapatkan dari mana saja? Inspirasinya bisa didapat dan dimulai dari mengikuti berita, informasi mengenai tren desain saat ini, misalnya dari majalah atau internet. Selain itu juga bisa dari pengalaman ketika melihat kemasan produk lain di supermarket atau di toko-toko. Kalau untuk waktu proses yang dibutuhkan produksi kemasan biasanya berapa lama? Untuk proses produksi kemasan dengan proses cetak, litografur, printing, umumnya membutuhkan waktu produksi kurang lebih 1 bulan dari proses laminasi hingga proses backmaking. Untuk proses produksi kemasan tanpa printing polos membutuhkan waktu pengerjaan kurang lebih 3 minggu tergantung dari ketersediaan bahan baku produksi. Sekian sesi tanya jawab dari kami kelompok 4. Terima kasih. Contoh produk kemasan yang sudah kami buat dari kelompok 4 akan disampaikan oleh Naswa dan Aisyah Amelia. Perkenalkan, nama saya Naswa Dwi Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sketsa gambar dari aplikasi PixArt. Langkah pertama, kita membuat sketsa. Sketsa yang dimaksud di sini adalah garis awal pembuatan produk. Kedua, templetkan warna yang akan kita digunakan. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan produk kemasan yang sudah kami buat akan disampaikan oleh teman saya. Kelebihan paper lunchbox atau kotak makanan adalah dianggap lebih praktis karena digunakan sekali pakai dan langsung dibuang setelah digunakan. Bisa digunakan untuk mengemas berbagai jenis makanan. Dibandingkan dengan penggunaan plastik, kotak makanan dari kertas dianggap lebih ramah lingkungan. Produk dari kemasan ini bisa didaur ulang agar lebih bermanfaat dan tidak menjadi sampah. Kekurangan paper lunchbox atau kotak makanan adalah meski praktis dan ringan, namun penggunaan paper lunchbox dalam jumlah yang besar berkontribusi terhadap maraknya penebangan pohon yang di dunia. Kertas sendiri merupakan produk yang terbuat dari serat pohon. Semakin banyak kemasan kertas yang dibutuhkan, maka semakin banyak juga pohon yang harus ditebang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagastiawan akan menyampaikan Selanjutnya, sesi kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Rizky Bagas. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagastiawan akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Prototipe yaitu bentuk dasar dari sebuah produk, tahapan penting dalam rencana pembuatan produk. Tahap-tahap prototipe yaitu pendefinisian produk, working model prototipe, rekayasa prototipe, produksi qualified model. Tahap-tahap kegiatan desain produk yaitu tahap-tahap kegiatan desain produk yaitu memformulasikan task marketing, research, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan, membuat sketsa, membuat prototipe, tes atau uji coba produk, produksi. Manfaat dari prototipe yang tak boleh ketinggalan adalah keberadaannya akan memungkinkan pengembang untuk menciptakan produk baru di masa mendatang. Prototipe dari masa ini dapat dijadikan acuan dalam analisis baru tahap di kebutuhan pasar atas produk baru di masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.